Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 224111006 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, apa sih itu kepailitan? Kepailitan adalah suatu proses penyelesaian sengketa utang piutang melalui jalur litigasi di pengadilan niaga. Pailit atau kepailitan juga dimaknai dengan proses di mana seorang debitor memiliki kesulitan untuk membayar hutangnya, kemudian dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan yang berhak memeriksanya adalah suatu pengadilan niaga karena debitor tersebut dianggap tidak membayar hutangnya. Jadi, dikarenakan debitor tersebut tidak bisa membayar hutangnya, maka harta debitor tersebut akan dibagikan kepada para kreditor berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor. Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah penguasaan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atau baseline atas kekayaan debitor pailit. Dari rumusan pengertian di atas pula dapat kita ketahui bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan adalah kreditor, debitor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Dalam proses pengajuan perkara hingga tahapan selanjutnya, pihak pemohon ataupun penggugat diharuskan menggunakan jasa pengacara yang tepat untuk membantu terselesainya kasus kepailitan tersebut hingga didapatkan keputusan yang sesuai harapan. Peran pengacara dalam penyelesaian kasus kepailitan yaitu 1. Untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga, 2. Menunjuk kurator sementara, 3. Pengajuan pembatalan atas hibah yang dilakukan debitor, dan 4. Pengajuan pengangkatan atau pengubahan syarat pengunggahan, 5. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan debitor, 6. Mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, 7. Permohonan pencabutan PKPU, 8. Pengajuan kasasi atas pengesahan perdamaian dalam PKPU, 9. Pengajuan pembatalan perdamaian dalam kepailitan, dan 10. Pengajuan permohonan pernyataan pailit atas orang meninggal yang telah meninggal. Pengajuan ini bisa dilakukan bila terbukti bahwa hutang orang yang meninggal tersebut tidak dibayar lunas semasa hidupnya ataupun saat telah meninggal dan harta cukup kekayaannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Pihak yang terlibat dalam proses kepailitan seperti yang telah dijelaskan di atas berdasarkan UUK 2004, pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan diantaranya kreditor, debitor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor adalah orang yang mempunyai utang kepada kreditor sebab perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 3. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan pasal 1 ayat 4. Kurator adalah balai harta peninggalan atau harta perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus serta menyelesaikan atau membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 1 ayat 5. Syarat pengajuan pailit. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan jika memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya putusan pailit. Berikut ini syarat-syarat pengajuan adalah sebagai berikut. Debitor memiliki hutang kepada kreditor, adanya setidaknya 2 hutang, adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Lalu selanjutnya ada PKPU. PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU dipergunakan sebagai upaya penyelesaian masalah finansial oleh kedua belah pihak yang terlibat sebelum meningkat dan menjadi konflik yang lebih berat. PKPU adalah penundaan pembayaran utang yang diberikan izin oleh peraturan perundang-perundangan untuk mencegah adanya krisis keuangan yang memburuk. Selain itu, PKPU adalah suatu cara untuk mencapai persetujuan antara debitur atau kreditor mengenai penyelesaian utang piutang yang ditetapkan melalui pengadilan niaga. Perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU yaitu permohonan PKPU lebih didahulukan jika dibandingkan dengan kepailitan pasal 209 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Misalnya dalam permohonan PKPU adalah didahulukan daripada kepailitan seperti yang dijelaskan oleh pasal 229 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Pengelolaan harta debitur dalam PKPU, harga debitur akan diatur hingga bisa digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Sedangkan dalam hal kepailitan, harga debitur akan digunakan untuk
membayar semua utang-utang yang sudah dicocokkan. Perbedaan lama waktu keputusan. Waktu maksimal yang harus diputuskan setelah permohonan diajukan oleh kreditor dalam PKPU adalah paling lama 20 hari. Jika permohonan diajukan oleh debitur, permohonan harus diputus dalam kurun waktu maksimal 3 hari. Dan menurut pasal 225 ayat 2 dan 3 harus menunjuk satu atau lebih pengurus. Sedangkan dalam kepailitan permohonan akan diputuskan dalam kurun waktu maksimal 60 hari sesuai dengan pasal 8 ayat 5. Atas putusan pailit dapat diajukan kasasi dan PK dan diangkat oleh satu atau lebih kurator sesuai dengan pasal 11, 14, dan 15. Jika waktu penyelesaian kepailitan tidak memiliki waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga. Sedangkan waktu yang diberikan untuk proses PKPU adalah tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan pasal 288 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Keputusan setelah dinyatakan pailit maupun PKPU. Keputusan setelah dinyatakan pailit dalam PKPU adalah jika pengajuan perdamaian ditolak oleh kreditur yang menyebabkan pailit, maka tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak selaku termohon atau debitur. Setelah termohon dinyatakan pailit, debitur tidak berhak atas harta kekayaan sejak putusan tersebut, sehingga seluruh kekayaan debitur berada di bawah pengawasan kurator. Namun PKPU, korporasi, direksi, dan komisaris masih memiliki hak untuk mengurus harta kekayaan perusahaan di bawah pengawasan pengurus. Tahapan dalam proses PKPU. Pengajuan PKPU dapat dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, PKPU bersifat sementara. Pengadilan negeri dapat memutuskan permohonan dengan PKPU sementara apabila pengajuan PKPU oleh debitur atau kreditur disertai dengan alasan yang jelas dan berkas-berkas yang membuktikan adanya utang piutang. Hasil putusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari sejak dibacakannya putusan. Kedua, PKPU bersifat tetap. PKPU tetap dapat diajukan debitur untuk mendapatkan perpanjangan waktu perencanaan rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada kreditor. PKPU tetap diputuskan oleh pengadilan niaga berdasarkan hasil voting yang dilakukan oleh para kreditor. Putusan PKPU tetap berlangsung maksimal 270 hari sejak putusan PKPU dibacakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.